Perkenalkan, nama saya Caroline. Dan saya Stefania Lorenza Syaputra. Kami akan menjelaskan mengenai General Agreement on Tariffs and Trade atau yang kita sebut sebagai GATT. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan nih apa aja yang ada di GATT, baik itu dari latar belakang, tujuan, serta prinsip-prinsipnya. Akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu mengenai materi dari latar belakang GATT. Pada 1947, dibentuk organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. GATT sendiri merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Pada April 1994, dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko, yang mengubah GATT menjadi WTO atau World Trade Organization, jumlah negara penandatangan traktat atau perjanjian sebanyak 115 negara. Perubahan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa semua negara anggota menghendaki adanya perdagangan yang bebas di antara mereka. Saya akan menjelaskan nih tujuan dari GATT. GATT bertujuan menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberasi perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan sebagai pengaturan bagi perdagangan internasional, khususnya perdagangan barang. Tidak hanya itu, tujuan lain dari GATT yaitu meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang, dan menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip GATT. Dalam menjalankan fungsinya, ada beberapa prinsip utama yang dipakai oleh GATT. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation atau yang disingkat sebagai MFN. Prinsip ini menekankan suatu kebijakan perdagangan negara agar dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terkait untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor-impor serta yang menyangkut biaya-biaya ekonomi lainnya. Kedua, ada prinsip national treatment. Pada prinsip ini, negara anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Yang ketiga, ada prinsip larangan restriksi kuantitatif. Prinsip ini melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor-impor dalam bentuk apapun. Keempat, prinsip perlindungan melalui tarif. Prinsip ini menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Yang kelima adalah prinsip resiprositas. Perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Prinsip ini berlaku dalam perundingan tarif yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip ini sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya perbedaan tingkat perekonomian antara negara maju dan negara berkembang. Keenam, prinsip perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan Generalized System of Preference atau GSP atau sistem preferensi umum kepada negara-negara berkembang. Dan yang terakhir adalah prinsip transparansi. Prinsip ini mewajibkan negara-negara anggota untuk bersikap transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya. Hal ini berguna untuk memudahkan para pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan. Sekian video dari kami, semoga informasi yang kami berikan bisa menjadi ilmu bagi kalian semua. Terima kasih.